ada beberapa pertanyaan Gus dari Instagram, juga Facebook dan juga WhatsApp Suara Tebu Ireng. Ini pertanyaan pertama dari akunnya Nadia Zulfa. Pertanyaannya, apakah orang yang sering berbuat maksiat dosanya akan diampuni serta pripun caranya biar bisa istiqomah? Kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jawaban ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjawab dengan pas menurut apa yang dikehendaki oleh penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, pertanyaannya dari Mbak Nadia ya. Apakah orang yang sering berbuat maksiat ya, pelanggaran kepada Allah, dosanya akan diampuni? Dan caranya biar istiqomah nggak maksiat, apa istiqomah maksiatnya ini? Biar istiqomah nggak maksiat mungkin ya. Cara menghindari biar istiqomah ibadahnya nggak maksiatnya. Pertama, orang maksiat melanggar ajaran Allah itu ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi ya. Otomatis di sini mungkin kalau dihitung dosa ini adalah yang sengaja ya. Sengaja berbuat dosa itu dinilai dosa. Ada kemungkinan umat Nabi Muhammad ini diampuni, ada peluang untuk diampuni. Kullu ummati mu'afan illa man abah ya, berkhatis Rasulullah ini, setiap umatku itu akan dimaafkan illa man abah, kecuali yang gak mau ya. Atau begini, maaf hadisnya agak keliru ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, bukan illa man abah ya. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirinnya, umatku ada kemungkinan dimaafkan kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Nah, termasuk terang-terangan itu adalah berbuat dosa malam hari, esok cerita sudah ditutupi Allah, diampuni. Kok malah cerita-cerita ini sama dengan berbuat dosa secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi ya. Ini ada kemungkinan susah, maksudnya susah diampuni. Bahasa sana tidak diampuni itu susah diampuni lah ya. Kalau berdasarkan hadis, semua dosa selain syirik diampuni oleh Allah ya. Bahkan ada seorang pembunuh ya, itu membunuh 99 orang ya. Tanya kepada sang rohib, saya mau tobat, sudah bunuh 99 orang, apa diterima? Oh, kamu sudah keterlaluan ya, susah diampuni kamu itu. Dia mengeluarkan pedangnya, menebas rohib ya, mati jadi genap 100. Tapi dia masih tidak putus asa dari rahmat Allah, ingin bertaubat ya. Maka ia menuju kiai yang lain, kalau sekarang ya, dulu rohib ya. Ya rohib, saya mau taubat, sudah membunuh 99 orang plus satu rohib, satu kiai kalau gitu. Apa masih mungkin diterima taubat saya? Oh, diterima. Cuma kamu ke kampung taubat. Di sini susah, kamu di sana biar fokus ya. Pergilah kamu ke kampung taubat. Dia pergi ya. Kemudian di tengah perjalanan meninggal dunia. Maka malaikat surga dan neraka sengketa, ini masuk surga atau masuk neraka ya. Ringkas cerita, Allah menurunkan malaikat sebagai penengah atau hakimnya ya. Sebagai sang hakim, tolong jenazahnya, tubuhnya, jasadnya kamu ukur antara daerah yang ditinggalkan untuk taubat dengan jasad ini dibandingkan dengan jasadnya orang ini,
jaraknya menuju kampung yang dituju untuk taubat. Jauh mana? Ternyata Allah menggeser tubuhnya sedikitnya lebih ke kampung taubat, sehingga diputuskan ini berarti termasuk orang yang bertaubat. Karena apa? Niatnya sudah niat yang kuat dan pergi. Nah, jadi situ maka insya Allah maksiat akan tetap diampuni. Hanya saja taubatan yang nasuha, taubat yang baik, kalau itu berkaitan dengan salah kepada Allah, hakullah ya, dianggap taubat yang baik. Syaratnya ada 3 menurut penyusun kitab Riyadhus Shalihin ya, Imam Syarafuddin Abu Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi, Imam Nawawi ya. 1, taubat dianggap nasuhan bagus itu kalau ada penyesalan ya. Jadi orang itu harus menyesal getun, an-nadam, menyesal. 2, al-iqla, berhenti total ya, kalau bisa. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audi, tidak punya niatan mengulangi lagi. Itu taubat yang bagus. Jadi menyesal, 2, berhenti dari maksiatnya dan tidak ingin mengulangi lagi. Nah, kalau ingin mengulangi berarti belum taubat yang bagus. Nah, jadi ya harus berhenti kalau bisa. Jangan terus menerus ya. Jadi tetap diampuni kalau taubatnya yang nasuhan ini tetap diampuni. Nah, caranya kita supaya dia istiqomah itu yang mengatakan adalah tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tidak melanggar ajaran Allah, itu namanya istiqomah. Ya harus kita paksa, memaksakan diri, kita latih, kita kekang nafsu kita. Itu harus riyadhah namanya, latihan. Kalau dalam bahasa tasawuf itu riyadhah, latihannya. 2, berdoa. Pertama, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan batin ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi berdoa kepada Allah, berzikir. Sebab kalau zikir setan kabur ya. Setan kabur, minggat. Jadi kuncinya adalah kita ini banyak berzikir. Nanti insya Allah bisa istiqomah. Sebab kalau enggak itu setan itu masuk ke aliran darah, mempengaruhi. Maka kita buat berzikir, nanti akan hilang. Maka insya Allah akan menjadi istiqomah karena enggak ada yang ganggu. Tinggal setan yang doyan sambel. Teman sendiri itu kadang ganggu ya. Saya kira itu. Jadi kuncinya taubat yang sungguhan, syaratnya 3 tadi. Kalau kesalahan dengan manusia harus tambah minta maaf, minta ampun, nyaur hutang ya. Caranya supaya istiqomah adalah berzikir ya.